Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan project service unit e-loader 350-1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bahrul Zaki dan di sini ada beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu saya Hansa Prasetyo Aditya. Saya wakil sekretari. Saya Ikan Adi Jenderal. Kalau saya Muhammad Fauzan Arabi. Saya Rahman Yusuf Haidi. Oke baik, langsung aja kita masuk ke topik yang Indonesia. Oke baik, sebelum kita melakukan product service, jangan lupa kita selalu mengutamakan safety. Safety apa yang dipakai? Yang pertama yaitu kita menggunakan safety helmet. Safety helmet ini yang berfungsi untuk melindungi kepala kita dari jatuhan benda dari atas. Terus yang kedua menggunakan safety glove. Safety glove ini yang berfungsi untuk melindungi tangan kita dari gesekan yang tajam. Terus yang ketiga yaitu menggunakan safety vest. Safety vest ini berfungsi untuk memberikan signal kepada orang sekitar bahwa kita lagi melakukan pekerjaan, apalagi di malam hari yang dimana bisa memantulkan cahaya di reflektornya. Terus yang keempat yaitu jangan lupa menggunakan safety shoes. Safety shoes ini yang berfungsi untuk melindungi kaki kita dari benturan benda dari atas ataupun dari bawah. Oke baik, jadi sebelum kita melakukan maintenance, alangkah baiknya kita melakukan isolation phase, yang mana itu nanti kita mulai dari tahap 1 sampai tahap 5 pada unit WA350-1 ini. Oke, jadi sebelum melakukan maintenance kita identifikasi dulu bahayanya. Seperti nanti kita akan pasangi wheel cook di sini agar unit tidak bisa mundur. Kemudian kita pasangi safety bar agar unit nanti tidak berbelok kemana-mana. Kemudian kita matikan kelistrikannya, di sini kita off-kan Bluetooth switch-nya. Kemudian kita pasang juga ini safety engine hood-nya, kita pasang seperti ini nanti. Dan juga yang ada di dalam kabin yang namanya safety lock lever nanti kita nyalakan agar attachment pada unit ini tidak bergerak dengan tiba-tiba seperti itu. Oke, jadi ini yang namanya safety lock lever. Ini nanti akan kita pasangi gembok agar ini levernya tidak bisa kemana-mana nih, lever attachmentnya tidak bisa bergerak seperti itu. Oke baik, setelah tadi kita melakukan tahap identifikasi bahaya, tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan tahap isolasi. Namun sebelum kita melakukan tahap isolasi, alangkah baiknya kita melaporkan ke supervisor sebelum melakukan isolasi. Izin Pak, monitor. Ya, silakan masuk. Izin Pak, unit akan kami isolasi. Oke, silakan dilanjut untuk isolasi. Oke baik. Nah, setelah kita melakukan laporan ke pihak supervisor, alangkah selanjutnya kita akan melakukan tahap isolasi oleh para mekanik. Baik, di sini saya akan melakukan tahap isolasi. Yang pertama saya akan memasang floor sign maintenance. Dia ditaruh di depan dan belakang. Nah, di sini fungsi floor sign ini adalah untuk menandai bahwa ada unit yang sedang di maintenance. Untuk selanjutnya, di sini saya ingin memasang wheel cook. Nah, fungsinya adalah untuk agar menahan roda engine agar engine itu tidak mundur secara tiba-tiba. Lalu memasang safety bar. Nah, fungsinya untuk agar menjaga unit ini tidak menggok ke kiri dan ke kanan secara tiba-tiba. Lalu di sini ada loto. Loto ini berfungsi untuk sebagai saklar untuk mematikan arus listrik yang berada di dalam engine ini. Kita off-kan dulu. Lalu di sini ada engine hood. Kita pasang. Fungsinya adalah untuk ketika engine cap ini dibuka. Nah, bahayanya ketika dia bisa tiba-tiba turun. Nah, untuk mencegah itu kita pasang ini agar engine cap ini tertahan oleh engine hood ini. Lalu selanjutnya di sini ada
lock lever. Fungsinya itu untuk mengunci lever agar tidak ada orang iseng yang menggerakkan lever ketika maintenance, karena itu bisa membahayakan mekanik yang sedang melakukan maintenance. Jadi agar unit ini tidak bergerak secara tiba-tiba. Nah, cara ngelock safety lever tuh kita kunci menggunakan gembok. Nah, kita masukkan gemboknya ke sini. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita kunci. Nah, kita pastikan dia tidak bisa gerak. Baik, setelah kita mematikan loto, kita akan memastikan apakah dia benar-benar mati atau tidak dengan cara kita starting dulu. Nah, di sini dia tidak menyala ya, itu berarti lotonya sudah benar-benar mati. Terus selanjutnya kita tes starting. Tidak nyala. Ini kita coba klaksonnya, juga tidak bisa, yang menunjukkan bahwa lotonya benar-benar sudah mati dan tidak ada arus listrik yang menyambung di unit ini. Baik, setelah saya melakukan isolasi dan uji coba starting tadi, saya akan melaporkan ke group leader, lalu group leader akan melaporkan ke supervisor bahwasanya unit ini sudah diisolasi dan siap untuk digembok lotonya. Oke, baik, setelah kita tadi melakukan isolasi, langkah selanjutnya di sini kita akan melaporkan ke pihak supervisor bahwasanya unit siap di maintenance. Izin Pak, monitor. Ya, silakan. Izin Pak, unit sudah terisolasi dan siap untuk di maintenance. Oke, di copy. Oke, baik, setelah kita melaporkan ke pihak supervisor, di sini supervisor akan turun ke unit langsung untuk mengecek bahwasannya unit ini sudah benar-benar terisolasi dan energinya sudah mati. Oke, unit ini sudah diisolasi oleh teman-teman mekanik. Jadi saya akan melakukan pengecekan ulang apakah sudah betul-betul terisolasi atau belum. Nah, kita cek dulu dari sumbernya. Ini sudah posisi off, berarti oke. Kemudian naik ke atas unit. Oke, kita coba melakukan starting. Oke, sudah off. Kemudian setelah itu kita pasang lutunya. Oke, engine sudah posisi off. Setelah kita coba starting tidak bisa, kemudian kita safety bar-nya juga sudah posisi terpasang, sehingga unitnya tidak bisa belok juga. Kemudian kita amati yang sekitar dulu. Oke, semua sudah aman. Nah, ini juga sudah terpancang maintenance progress-nya, supaya orang yang mau ke sini tahu bahwa unit ini akan di maintenance. Kemudian lock untuk ini juga sudah dipasang juga. Nah, sehingga semua sudah terpasang, maka akan kita pasang lutunya, supaya teman-teman mekanik setelah ini bisa melakukan maintenance. Oke, baik, setelah tadi supervisor telah mengisolasi seluruh unit ini bahwa menyatakan kalau udah aman. Nah, tahap selanjutnya di sini saya akan mengunci loto yang dimana di sini dan juga memasang danger tag yang mana menandakan bahwa siapa saja mekanik yang maintenance unit tersebut. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari danger tag-nya ini. Di sini kita akan menguncinya. Nah, setelah sudah dikunci, maka unit ini sudah terisolasi juga sudah aman. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan tahap maintenance. Baik, langkah yang pertama yang akan kita lakukan untuk periodic service di unit WA 350-1 yaitu mengecek all filter ya, semua filter. Yang pertama itu kita akan mengecek secondary filter, kita akan membersihkannya. Yang kedua, primary filter kita akan mengganti, dan kita akan ngecek mounting boltnya, cek kekencangannya, apakah kencang atau longgar. Oke, sekarang kita akan mengambil secondary filternya untuk kita bersihkan menggunakan kompresor.
Baik, ini secondary filternya. Kita akan membersihkannya menggunakan kompresor. Baik, di sini kompresornya. Cara membersihkan secondary filter yaitu kita akan menyemprot dari bagian dalam untuk mengeluarkan kotoran yang ada di kertas-kertas yang ada di filternya ini. Jadi tinggal kita semprot bagian dalamnya seperti ini. Jika dirasa sudah bersih, maka kita akan memasang ulang secondary filter ke tempatnya. Baik, untuk yang primary filternya sebelah sini itu seharusnya kita ganti dengan yang baru. Baik, setelah kita membersihkan secondary filternya, kita akan memasangnya ke air cleanernya tempatnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengecek kekenyangan dari mounting bolt dari oil filter menggunakan kunci double ring 17. Kita cek apakah ada kelonggaran atau tidak. Apabila terdapat kelonggaran pada mounting boltnya, kita bisa mengencangkannya menggunakan double ring 17. Oke, jadi langkah selanjutnya di sini adalah kita mengecek kebocoran gas pada bagian turbin turbocharge di sini ya. Kita cek secara visual saja apakah turbin housingnya ini ada keretakan yang menyebabkan kebocoran gas atau tidak. Jika tidak, berarti bagian turbinnya ini masih bisa dibilang aman, seperti itu. Oke, selanjutnya juga kita akan mengecek exhaust gasnya, warna dari exhaust gas dan juga suara dari mufflernya ini. Kita cek jika ada indikasi umpama gasnya berwarna putih, apakah engine-nya low power atau bagaimana. Nanti kita cek ulang kembali apakah jika gasnya berwarna hitam, kita cek bisa jadi ada terlalu banyak campuran fuel biasanya, seperti itu. Kita cek ulang dan juga cek mufflernya ini, kita cek suaranya apakah terlalu bising atau ya sudah standar. Jika terlalu bising, kita cek mufflernya apakah ada kerusakan di bagian mufflernya, seperti itu. Sini saya akan mengecek engine oil level. Di sini ada dipsticknya. Kita tarik dulu. Kita usap. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk mengetahui seberapa level engine oilnya ini. Kita tarik lagi. Nah, bisa dilihat di sini engine oil levelnya ini masih aman ya, karena masih berada di dekat high, jadi masih aman, masih banyak di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah mereplace engine oil. Yang pertama, sebelum melakukan replace itu kita drain dulu. Di sini portnya untuk ngedrain. Kita buka menggunakan combination wrench berukuran 36. Nah, saat ingin membuka itu kita buka pelan-pelan saja karena takutnya nanti langsung menyembur olinya. Nah, setelah semua oli sudah keluar, di drain, kita tutup, lalu kita buka oil fillnya, lalu kita isi lagi di sini. Oke, baik, untuk di PS 250 jam ini kita harus mengganti yang namanya oil filter ya teman-teman. Oil filter ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran engine yang telah bersirkulasi, jadi akan masuk ke dalam oil filter ini untuk disaring kayak debu-debu atau partikel-partikel halusnya disaring oleh oil filter ini supaya tidak merusak komponen engine yang lain ya teman-teman.
Nah, untuk caranya itu sangatlah simpel ya, teman-teman. Kita menggunakan filter branch. Lalu kita masukkan filter branch ke dalam sini. Kalau untuk tipe ini harus kita tarik terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk mengencangkan. Jika sudah, langsung kita tarik ya, teman-teman, ke kiri, Yesus. Nah, itu. Oke. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ya pada engine. Kita akan cek kebocoran oli yang ada pada engine. Caranya kita cukup lihat saja dengan kasat mata. Ya, ini contohnya di sini unitnya, engine-nya ini sudah bocor semua, olinya ini terembes kemana-mana. Kemudian kita cek juga di samping sana, adakah kebocoran oli pada engine-nya atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke mengecek nomor 13 ini, water sediment and deposit. Jadi nanti kita akan mengendorkan keran ini, lalu kita akan drain sedikit agar nanti air yang ada di dalam fuel tank yang mengendap itu bisa keluar beserta dengan kotoran-kotoran yang ada di fuel tank. Nanti kita drain sehingga bisa keluar fuel bersih, seperti itu. Baik, jadi pengecekan selanjutnya itu mengecek fuel level ya dengan cara melihat monitor ini. Namun jika ini melihat monitornya, kita harus menyalakan unitnya terlebih dahulu. Nanti kita lihat di sini seberapa banyak level fuel yang ada di dalam tangki unit ini dengan melihat gauge-nya, seperti itu. Oke, pengecekan selanjutnya yaitu tentang fuel tank cap ini ya. Kita bersihkan. Kita ambil ini fuel tanknya, lalu kita akan bersihkan seperti kotoran-kotoran di sini. Kita akan bersihkan, nanti kita semprot menggunakan air kompresor biar bersih. Terus kita lap. Setelah bersih kita nanti pasang kembali. Oke, ini jadi pembersihan dari fuel tank capnya ini. Cukup kita semprot seperti ini aja. Ya, kurang lebih nanti sampai bersih, sampai kotoran-kotoran yang mungkin menyumbat ininya, lubang ini sampai bersih. Setelah itu kita pasang kembali fuel tank capnya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengecek juga namanya water separator ini, teman-teman. Nah, ini kita cek kondisinya ini masih bagus atau tidak. Kemudian kita drain ya. Jika ada air yang mengendap di bagian bawah water separator ini, kita drain, kita buka ini ya, drain plug-nya ini kita buka seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengecek radiator water levelnya, seberapa level dari air radiator. Kita lihat dari monitor di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Ya, cara mengetahui apakah coolant yang terdapat di radiator kurang atau tidak, nanti di monitor ini akan berkedip menyala-nyala, berarti itu tandanya coolant yang berada di radiator kurang. Selanjutnya di sini ada radiator cap. Kita akan mengecek radiator cap ini apakah kotor atau tidak. Bisa kita lihat di sini mulai kotor dan mungkin perlu dibersihkan menggunakan air kompresor. Baik, selanjutnya di sini akan mulai dibersihkan radiator capnya karena sudah kotor. Nanti perlu disemprotkan saja seperti ini sampai benar-benar bersih. Nah, lalu setelah bersih kita kembalikan lagi dia ke radiator. Di sini saya akan mengecek radiator hose dari yang radiator hose yang menyambung ke lower tank dan upper tank, apakah dia mengalami kebocoran atau kerusakan. Di sini sudah terlihat ini masih aman, kemudah kebocoran oli ini. Terus ini sudah agak penyok ini di sini. Untuk yang di atas masih aman, di atas masih kencang juga, tidak kendor. Mungkin yang bawah ini perlu perbaikan lagi karena mungkin sudah agak kendor, takutnya nanti lepas ketika dinyalakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengecek transmission oil level. Nah, ini kita buka.
Nah, dilihat di sini ada lubang, seharusnya ini adalah tempat untuk dipstick, namun sayangnya dipsticknya itu tidak ada, jadi kita tidak bisa mengecek oil level yang berada di transmisi ini. Baik, selanjutnya ini saya akan mengecek transmission case joints for oil leak. Jadi kita mengecek kebocoran oli pada transmission case-nya atau casingnya. Di sini bisa kita lihat terjadi kebocoran dan banyak sekali oli yang bocor. Jadi mungkin ini perlu dicek apa penyebab kebocorannya dari transmission case-nya ini. Kalau ketika sudah diketahui, mungkin kita bisa perbaiki. Selanjutnya ada di sini saya akan mengecek hydraulic oil. Nah, bisa dilihat di side glass-nya ini hydraulic oil-nya ini berada di level yang rendah karena tidak kelihatan di side glass-nya. Jadi level di hydraulic tank yang ini sangat rendah karena tidak terlihat oleh side glass-nya. Terus selanjutnya di sini saya akan mengecek oil leakage and damage of piping and hose di sini. Nah, bisa kita lihat apakah pipa dan hose ini mengalami keretakan atau kerusakan. Ya, di sana ada kebocoran sedikit. Kalau untuk pipanya mungkin yang di sini masih aman. Kalau yang di sini mungkin sudah bocor. Nah, mungkin bisa diganti atau diperbaiki untuk oli dan pipa yang sudah bocor atau rusak. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengecek oil leak and damage of cylinder teman-teman. Kita akan mengecek yang pertama steering cylinder, apakah mengalami kebocoran atau tidak. Ketika mengalami kebocoran, kita akan melapor kepada mekanik untuk diperbaiki. Yang kedua itu dump cylinder teman-teman. Kita akan mengecek di sana terdapat kebocoran atau tidak. Kalau misalnya terdapat kebocoran, berarti dump cylinder itu bocor lah, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengecek baterai elektrolit level. Cara pengecekannya kita bisa lihat dari visual saja seperti ini karena sudah ada tulisan upper dan lower. Nah, ini kita cek digoyang-goyangkan seperti ini. Ini berada di posisi upper level. Baik, selanjutnya kita akan mengecek baterai elektronik basic gravity ini teman-teman menggunakan hidrometer. Nah, selanjutnya kita akan mengeceknya di sini. Nah, ini berada di jangkauan putih up teman-teman, berada di 1250 teman-teman. Berarti harus segera dilakukan pengecasan pada baterai tersebut. Kemudian kita akan mengecek kesehatan baterai atau health check menggunakan tools yang bernama pH checker. Langsung saja kita lakukan pengukuran dengan memasangkan katup positif ke positif dan negatif ke negatif. Setelah monitor menyala, kita pilih menu review data. Ini angka menunjukkan kesehatan baterai 100% yang menunjukkan baterai dalam kondisi prima. Berikutnya kita akan memeriksa terminal baterai, apakah terjadi korosi atau tidak. Kita langsung lihat saja. Dan apabila terjadi korosi, maka perlu dilakukan pembersihan atau perbaikan. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan ngecek alternator belt tension, yaitu di sini perintahnya melakukan checking. Nah, untuk melakukan ceknya kita di sini menggunakan dua tools. Yang pertama vernier caliper dan push pull force gig. Nah, sebelum kita melakukan pengecekan di sini alangkah baiknya kita melihat OMM dulu untuk memastikan berapa standar untuk tension dari alternator belt ini. Nah, di sini saya mengecek untuk WA350 approx ini 10 mm. Approxnya ini 10 mm dan 6 kilo. Berarti kita setel vernier caliper ini di 10 mm dan push pullnya nanti kita menekannya sampai 6 kilo. Oke, di sini kita mencetel vernier calipernya terlebih dahulu 10 mm. Nah, ini kita sudah menyetelnya 10 mm. Setelah itu kita lanjut mengukur. Nah, sebelum itu kita push pullnya dulu, kita rakit push pullnya.
Oke. Selanjutnya kita akan mengecek bolt pada mounting mobilnya ini. Nah, setelah kita kencangkan ini, kita akan nyalakan. Nah, kemudian jika bolt ini mulai kendor ataupun mulai melepas. Nah, setelah itu kita ubah ke kilogram. Gunakan kunci yang tertera sesuai dengan ukuran. Nah, kita ubah ke kilogram. Habis itu kita lakukan pengukuran di sini. Kita taruh vernier calipernya di sini, terus kita tekan alternatornya ini sampai 6 kilo. Nah, di sini kita akan mau pengukuran yaitu sampai di 6 kilo, dan ternyata pas di 6 kilo ini dia belum melewati ujung dari vernier caliper ini. Nah, jadi masih dalam standar dan masih berfungsi lah untuk dipakai. Kalau misalnya terjadi kelonggaran, kita bisa mengencangkannya di alternator sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek kebocoran oli pada axle. Di sini sudah terdapat kebocoran di axle-nya. Bisa dilihat ini seperti ini. Mungkin perlu dicek lagi penyebab kebocorannya dan mungkin bisa diperbaiki nanti setelah kita tahu apa penyebab kebocorannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengecek tire front, yaitu ban depannya wheel loader ini teman-teman. Kita akan mengecek itu ketebalan bannya sesuai apa sudah di bawah standar, akan melihat juga ketipisan bannya. Ketika ban ini terlihat sudah tipis dan tidak bisa atau tidak memenuhi standar pada pemakaian, kita akan menggantinya teman-teman. Kita akan menyuruh tim mekanik untuk mengganti ban tersebut, akan masuk ke workshop. Baik, selanjutnya kita akan mengecek tire rear atau ban belakangnya wheel loader ini teman-teman, apakah masih memenuhi standar industri atau tidak. Kalau tidak memenuhi, berarti harus segera diganti. Tapi kalau memenuhi, masih bagus lah ibaratnya, tidak usah diganti teman-teman. Untuk sekarang ini bannya masih memenuhi standar ya teman-teman, berarti tidak usah diganti. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengadjust wheel hub, yaitu dengan menggunakan kunci torsi ini. Fungsinya adalah supaya nutnya itu sesuai dengan torsi standar dari OMM-nya teman-teman. Nah, untuk cara penggunaannya atau cara mengencangkannya, mengadjustkannya itu dengan cara menyilang seperti ini ya teman-teman ya. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi menyilang seperti ini, menyilang. Oke, untuk selanjutnya itu standarnya ada di 43 sampai 53 kpm. Oke, kita lanjut saja untuk ininya. Oke, untuk ketika kita sudah adjust menggunakan torque wrench, kita harus menandai seperti ini teman-teman. Ini yang sudah kita tandai seperti itu. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan mengecek water from air tank. Nah, di sini kita untuk tanknya air, water from air tank. Nah, tanknya itu berada di sini. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Dan juga untuk melakukan drain waternya, kita bisa menarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini berarti terdapat air di dalam yang harus kita drain sampai airnya ini habis. Nah, kalau ini seperti airnya sudah habis, ini udah ada isinya. Terus sampingnya juga kita drain. Nah, ini banyak airnya harus yang kita keluarkan. Karena di sini adalah tangkinya udara, bukan tangkinya air. Nah, ini untuk cara drainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecek brake oil tank. Nah, untuk brake oil tank, tanknya itu sudah nyatu dengan hydraulic oil tank. Nah, untuk outputnya dari tangkinya masuk ke oil brake-nya, yaitu outputnya dari sini. Nanti dia akan masuk ke oil tank brake-nya. Oil tank brake-nya di sini. Nah, cuman untuk tangki oilnya tuh berada di sini, dalam sini.
Oke, selanjutnya yang akan kita cek adalah fungsi dari parking brake ya. Ini yang namanya parking brake monitor. Terus yang ini adalah switchnya. Untuk mengeceknya kita nanti cukup nyalakan parking brake switchnya ini. Jika memang lampunya menyala itu bisa dikatakan parking brake ini masih bagus. Namun jika tidak menyala ya berarti parking brake monitornya ini rusak atau kelistrikannya atau wiringnya itu ada yang salah seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita cek di sini adalah foot brake ya. Ini foot brake-nya kiri yang ini dan kanan yang ini. Untuk pengecekannya cukup kita injak saja pedalnya ini apakah masih berfungsi untuk mengerem kendaraan ini untuk mengurangi lajunya atau tidak, seperti itu. Oke, sini kita akan lanjut mengecek dari brake system, yaitu dari air leak sama oil leak, yaitu mengecek udara kebocoran sama oil kebocoran. Untuk air leaknya tuh ini di sini, berada di sini kita bisa mengecek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Nah, untuk oil leaknya itu berada di bawah. Oke, untuk oil leaknya berada di sini, kita bisa mengecek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Jadi di sini tadi dari tangki dia akan masuk ke sini. Nah, nanti ini akan didorong oleh udara dan kita bisa ngecek terjadi kebocoran atau tidak. Ternyata aman. Oke, selanjutnya yang akan kita cek di sini adalah horn switch-nya ya. Ini masih berfungsi atau tidak. Cara pengecekannya kita tinggal tekan seperti ini. Cukup seperti itu. Indikasinya berarti horn switch-nya ini masih menyala seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan kita cek di sini adalah lampu-lampu pada unit ini apakah masih berfungsi atau tidak. Contohnya di sini saya akan coba menekan ini working lamp switch, kita tekan dan di sini lampunya tidak menyala, jadi bisa diindikasikan lampu kerjanya ini atau working lampnya ini rusak seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan saya cek di sini adalah air conditioner filter, ini baranya, dan karena ini sudah kotor, saat kita sudah kotor itu artinya nanti kita akan ganti air conditioner filter ini seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya cek di sini adalah bucketnya ya. Kita cek mulai dari bawahnya ini as atau enggak, terus kita lihat bautnya ini kendor atau tidak, dan juga bucketnya ini adakah lubang di sekitarnya atau tidak. Jika sudah aman, karena ini semuanya sudah bagus ya, masih bagus bucketnya, ini kita skip aja dulu. Baik, di sini sekarang kita akan melakukan greasing pada steering cylinder. Ya, cara melakukannya kita pasang dulu greasing pumpnya ke titik pin yang ada di steering cylinder. Kita pasang, lalu kita pompa sampai grease yang lama keluar. Jika sudah, berarti sampai grease yang baru muncul. Jika terasa sudah, lalu kita lepaskan greasing pump. Ada beberapa titik-titik greasing pada unit WA 350/1. Yang pertama itu ada bucket pin sebelah sini. Yang pertama ada bucket pin sebelah sini. Yang kedua ada bucket link pin sebelah sini. Ada juga yang dibaliknya sebelah sana. Terus ada lever pin sebelah sini. Ada dam cylinder pin sebelah sini, belakang. Nah, itu dam lever. Terus ada leaf cylinder pin sebelah sini. Juga ada leaf arm pivot pin di atas. Dan ada steering cylinder yang tadi saya isi. Dan yang terakhir ada rear axle pivot pin. Berada di sebelah sini. Baik, untuk adjust clearance itu kita akan mengecek membuka bagian silinder covernya yang di head.
Itu dilakukan pada saat unit baru datang, inisial 250 jam kita akan mengeceknya dan juga akan menyetel ulang clearance pada valve. Oke baik, setelah kita sudah selesai melaksanakan pekerjaan di tahap 6 sama tahap 7 dan pekerjaan pun sudah selesai, maintenance pun sudah selesai, di sini kita melanjutkan ke tahap ke-8 yaitu mengamankan area, yang dimana kita akan ngecek memastikan kembali apakah semua maintenance ini sudah dilakukan dengan prosedurnya, dengan kita menceklis sesuai dengan list yang sheet yang telah ada di Prodigal Service ini. Oke baik, yang pertama di sini ke tahap 1 kita akan memastikan area filter ini kemarin sudah dicek, sudah kita centrang, primerinya juga, timbolnya kemarin juga sudah dicek, terus dash indikatornya nggak ada, kita silang, turbocharger housing exhaust gasnya kemarin nih kita sudah cek, exhaust gas color ensolnya sudah, engine oilnya sudah di replace juga, engine oil filternya sudah, fuelnya sudah, water separator udah, radiator coolant-nya juga kemarin sudah dicek. Kita lanjut lagi, radiator cap-nya kemarin sudah dibersihkan, radiator hose-nya sudah dicek, transmisi oilnya kemarin sudah dicek juga, oil leak of damage piping hose-nya kemarin, sudah dicek juga. Oke baik, ini semua sudah aman, jadi semua pekerjaan sudah dilakukan sesuai prosedur, dan tahap selanjutnya kita ke tahap ke-9. Oke baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap ke-9 yaitu memeriksa daerah kerja. Jadi semua tools yang sudah dipakai oleh para mekanik untuk maintenance akan dibersihkan dan akan disimpan. Oke, tahap ini kita akan melepas wheel cock yang telah dipasang, yaitu tahap ke-9. Wheel cock ini kita lepas, telah dipasang. Setelah itu safety barnya juga kita lepas, yang menandakan bahwa sudah selesai maintenance. Oke, safety barnya kita sudah lepas. Terus kita lanjut melepas ini hood engine-nya. Lumayan nih kita. Setelah itu kita lepas maintenance in progress-nya ini, menandakan bahwa sudah selesai maintenance. Kita lepas di depan juga. Oke. Nah, maintenance in progress-nya kita sudah lepas. Dan tahap selanjutnya kita akan membersihkan tools-tools yang telah dipakai. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membersihkan tools atau memberes-bereskan yang sudah kita kerjakan. Ayo ikutin saya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita akan membersihkan, kita beres-beres lah setelah bekerja. Nah, habis itu kita akan tutup tools ini kembali. Jangan lupa untuk kita gembos setelah melakukan Oke, hari ini teman-teman mekanik sudah selesai melakukan maintenance secara keseluruhan. Jadi yang saya lakukan terakhir adalah melihat
pekerjaan mereka semuanya apakah sudah beres. Mulai dari greasing. Nah, kita lihat ke greasingnya. Ini masing-masing portnya apakah sudah di grease. Kemudian engine oil kita cek lagi. Oke, ini sudah penuh juga, sudah ada olinya. Nah, setelah itu kita cek sekitar apakah sudah bersih. Nah, ini kotor. Nah, kemudian oke, sudah aman semua. Nah, sudah aman semua, saya akan melepas loto saya. Oke, setelah itu selesai. Oke baik, setelah kita tadi supervisor melepas loto, tahap selanjutnya di sini grup leader akan melepas loto yang dimana menandakan para mekanik tersebut melakukan maintenance. Jadi nama-nama danger tag yang berada di sini dilepas oleh grup leader. Nah, setelah loto dilepas, tahap selanjutnya di sini kita akan mengembalikan energinya, yaitu loto ini kita switch ke sebelah on. Ini kita lakukan step terakhir, yaitu testing operasi. Yang pertama harus dipastikan ini adalah directional control. Jadi ada F, N, dan R. Kita letakkan di N ya, netral. Sedangkan untuk gearnya itu kita letakkan di 1. Di sebelah kiri ini ada brake, kanan ini juga brake, sedangkan pedal untuk akselerasinya ada di sebelah paling kanan kita. Terus kita pastikan ini dalam keadaan lock terkunci. Safety lock lever sudah dalam keadaan lock. Sini kita on kan untuk parking brake sebelah kanan. Setelah itu kita on kan di kontaknya. Kita coba dengan menyalakan bel panjang untuk tanda bahwa kita mau cranking. Setelah kita cranking, ini kita unlock dulu safety lock levernya, kita naikkan lift arm. Kita coba reverse atau mundur. Kanan menuju ke kanan. Oke, kita lanjutkan lurus. Kita luruskan steering.